Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bertemu di channel saya. Nah, pada video kali ini pembahasan kita adalah sebenarnya boleh nggak sih kita itu memasukkan diri kita ke dalam cerita yang akan kita tulis, entah itu berupa novel ataupun cerpen. Boleh nggak sih? Jawabannya yang pasti adalah boleh, pasti boleh, sangat boleh bahkan. Jadi kita itu bisa memasukkan diri kita ke dalam cerita teman-teman, entah itu secara langsung ataupun tidak langsung. Misalnya gini, saya ambil contoh ya, kita memasukkan diri kita secara langsung. Ya, kita memasukkan nama kita, ya kan? Kita memasukkan nama kita ke dalam cerita. Nah, itu boleh ya. Atau kita memasukkan diri kita ke dalam cerita itu secara tidak langsung. Contohnya ya, contohnya semisal kita punya pengalaman, entah itu pengalaman yang menyedihkan, pengalaman yang menyenangkan, pengalaman yang horor, atau pengalaman apa saja ya. Kita memasukkan pengalaman itu ke dalam cerita kita, tapi seakan-akan itu bukan pengalaman kita. Ya gini, contohnya gini. Kita membuat novel. Nah, tokohnya adalah si A. Nah, kita punya pengalaman horor. Nah, tapi di dalam uh, cerita tersebut pengalaman itu adalah pengalamannya si A. Nah, gitu, si tokoh utamanya. Padahal itu adalah pengalaman kita sebagai seorang penulis. Gitu. Itu boleh ya, boleh sekali ya. Atau gini, kita punya pengalaman yang mungkin uh, apa ya, misalnya lucu atau pengalaman yang menyedihkan. Nah, di dalam cerita kita, di dalam novel kita atau cerpen kita, tokohnya adalah si A. Si A itu bertemu dengan tokoh sampingan bernama si B. Nah, si B ini punya pengalaman yang menyedihkan atau pengalaman yang cukup lucu atau horor. Nah, gitu. Pada dasarnya, pengalaman tersebut adalah pengalaman kita, tapi kita kita jadikan seakan-akan itu adalah pengalamannya si B, si tokoh sampingan yang bertemu dengan si A tadi. Gitu. Itu boleh sekali teman-teman ya. Atau kita bisa memasukkan sifat kita, karakter kita ke dalam sebuah cerita. Contohnya gini, misalnya si penulis itu punya sifat yang pemalu dan punya sifat yang gak enakan. Nah, akhirnya di dalam ceritanya si penulis ini memiliki dua tokoh, yaitu tokoh yang pertama adalah tokoh si A dan yang kedua adalah tokoh si B. Si A ini adalah tokoh yang pemberani, tokoh yang gagah, sedangkan si B adalah tokoh yang sangat pemalu, tokoh yang sangat gimana ya, punya sifat nggak enakan lah. Nah, itu pada dasarnya itu adalah sifatnya si penulis, tapi dimasukkan ke dalam cerita itu menjadi tokohnya si B gitu. Itu boleh teman-teman. Kita memasukkan hal-hal seperti itu boleh. Ya, jadi secara tidak langsung kita itu masuk ke dalam cerita. Nah, jadi boleh ya kita memasukkan diri kita ke dalam cerita yang akan kita tulis. Entah itu nama kita langsung, entah itu karakter kita atau sifat kita, entah itu pengalaman kita, pengalaman yang menyenangkan, pengalaman kerja, pengalaman yang menyedihkan atau pengalaman apa saja ya. Jadi kita bisa memasukkan diri kita ke dalam tulisan kita, entah secara langsung ataupun tidak. Oke teman-teman, pembahasan kita singkat saja ya untuk hari ini. Ya semoga meskipun pembahasannya itu cukup singkat, semoga saja bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.